warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita baca pada pertemuan kali ini akan membahas tentang al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati. Jadi ini membahas tentang adab suhbah. Suhbah itu berkawan, ya. Wal mu'asyarah itu bergaul. Ya, jadi kayak dalam Al-Quran itu kan ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istrimu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Ya. Jadi as-suhbah itu berkawan, mu'asyarah itu bergaul dengan siapa? Ma'al khaliqi wal khalqi, dengan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, dan dengan al-khalqi, ya, dengan makhluk. I'lam, ketahuilah olehmu, kata Imam Al-Ghazali, anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka. Bahwa sahabatmu yang tidak memisahimu, ya, yang tidak akan berpisah darimu, fi hadarika, baik dalam hadirnya, maksudnya tidak bermusafir, mukim, ya, atau dalam musafirmu, dalam perjalanan, jadi baik ada di rumah atau perjalanan, wa naumika wa yaqadhatika, pada tidur dan bangunmu, bal fi hayatika wa mautika, bahkan ia juga tidak memisahimu dalam kehidupan dan matimu. Itu siapa? Huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka, yaitu Tuhanmu, maulamu, tuanmu, ya. Wa sayyiduka, sama juga itu penghulumu, wa khaliquka, dan juga penciptamu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sahabat kita yang paling setia sebetulnya, yang tidak pernah memisahi kita dalam keadaan apapun, ya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua Sur, ya, pada saat di mana orang Quraisy itu mengepung beliau, mencari beliau saat hijrah itu, maka ketika Abu Bakar kelihatan gelisah, ya, memikirkan bagaimana keselamatan mereka berdua, terutama keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, wahai Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar. Ayatnya itu gini, idh yaqulu li sahibika fil ghari la tah. Idh yaqulu li sahibika. Lupa saya ini ayatnya itu, tapi bunyi perkataan yang diucapkan Nabi itu adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih karena Allah Subhanahu wa taala itu beserta kita. Jadi tak akan memisahi. Kadang yang memisahi itu cuma manusia, ya. Kita ini yang sering memisahkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah itu selalu berada di samping kita, berada di dekat kita, ya. Kita nggak dekat, samping itu bahasa makhluk, ya, yang tidak bisa dipakai sebetulnya untuk
menggambarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keterbatasan bahasa kita, keterbatasan pengetahuan kita, maka kita meminjam istilah-istilah itu kemudian untuk mencoba menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma dzakartahu, dan kapanpun engkau mengingatnya, fahuwa jalisuk, maka Allah itu adalah kawanmu. Jalis itu dari kata jalasa ya jalisu, artinya duduk. Maka jalisuka itu adalah teman sekedudukan. Nah, teman sekedudukan, misalnya ada orang sering pergi kemana-mana atau di rumah, itu kawannya itu aja. Nah, itu jalis namanya. Kawan setia, kawan ngopi, kawan keluar gitu kan. Idz qala ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, saya adalah teman bagi orang yang mengingatku. Nah, itu. Kalau orang yang mengingat Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadi kawannya, menjadi sahabatnya, sekedudukan. Nah, jangan dibayangin pula bahwa Allah duduk sama di sejadah dengan kita, gitu. Bahaya. Jadi bahasa-bahasa seperti ini tidak bisa dipahami secara literik, ya, secara literik. Bahwa Allah juga duduk di samping kita, gitu kan? Ya nggak begitu pemahaman. Cuman untuk menggambarkan yang sesuai dengan akal manusia itu, ya mau nggak mau ya harus menggunakan bahasa yang biasa dipahami dan dipakai oleh manusia. Jadi mematerialkan abstrak yang tak terlihat itu susah, ya, susah sekali. Di sini sering muncul perdebatan orang-orang Salafi biasanya dengan Asy'ari, dengan orang-orang Asy'ari. Itu perdebatannya itu tentang Allah bertempat apa tidak, gitu kan. Itu nggak pernah selesai, diperdebatkan sampai kiamat pun ya gitu-gitu juga kan, nggak pernah hilang. Wa mahman kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi rabbika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Dan bagaimanapun atau kapanpun hatimu itu hancur, ya, hancur itu kayak bahasa hancur kalau bahasa yang lain selain hancur, ya hatimu hancur karena kesedihan atas kekurangan ibadahmu kepada Allah Ta'ala, ya, kita hati risau, ya, sedih karena kurangnya ibadah kita kepada Allah. Fahuwa sahibuka wa mulazimuka, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi sahabatmu dan mulazimuka, dan selalu melazimimu. Melazimimu itu artinya ya menemani dimanapun. Idz qala rabbuka ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum, ana indal munkasirati qulubuhum, min ajli, saya di sisi orang yang hatinya hancur karena aku. Jadi kalau kita misalnya hatinya risau, gundah gulana karena merasa kurang ibadah kita, merasa hak-hak Allah Ta'ala terabaikan, lalu kita kemudian tak nyaman gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu pasti akan berada di dekat kita, ya, pasti akan menemani dan menjadi
mulazim kita. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Jikalau engkau betul-betul ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah Ta'ala, ya, lattakhadtahu, niscaya engkau akan menjadikannya sahiban, sebagai sahabat, ya, sebagai sahabat. Bukan hanya teman, tapi sahabat. Sahabat itu kalau kita berkawan itu susah senang sama-sama, itu sahabat itu. Ya. Kalau hanya kawan, apalagi kawan ketemu di pasar gitu kan, itu belum tentu susah senang. Ada yang senangnya jadi kawan, susahnya jadi jauh gitu ya, jauh. Wa taraktan nasa janiban, dan engkau akan menempatkan manusia itu di samping. Di samping artinya mengabaikan. Jadi, kalau kita betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, maka yang dijadikan kawan, jadikan sahabat itu adalah Allah. Manusia itu hanya nomor sekian gitu ya. Fa'illam takdir ala dzalik. Kalau engkau tidak mampu seperti itu, kata Imam Ghazali, ya, fi jami'i awqatika, pada setiap atau pada seluruh waktumu, fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi bi maulak. Maka janganlah engkau sempat juga mengosongkan sebagian dari malam dan siangmu itu, ya, dengan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau nggak bisa semua waktu kita bersahabat dengan Allah Ta'ala, maka jangan sampai siang malam itu tak ada waktu sedikit pun untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk bersahabat dengan Allah, untuk berkawan dengan Allah. Jadi harus ada dari sekian banyak waktu yang kita punya, peruntukkan sebahagian untuk berkhalwat dengan Allah. Kalau tidak bisa semuanya. Nah, ya, berkhalwat itu tidak selalu harus ke gua, kemudian mengurung diri di kamar, tapi hati ya. Bagaimana hati selalu zikir dengan Allah Ta'ala, maka itu termasuk berkhalwat. Tiada yang berkhalwat di dalam keramaian. Berkhalwat di dalam keramaian. Wa tatalazzada bimunajatihi, dan engkau memperoleh kenikmatan dengan bermunajat kepadanya. Ya. Jadi harus ada waktu-waktu itu dalam sehari semalam itu. Jangan kosong sama sekali. Wa 'inda dzalika, dan ketika itu fa'alaika an tata'allama. Ya. Engkau harus belajar adab as-suhbati, yaitu etika bersahabat, berkawan, ma'allahi azza wa jalla, beserta Allah Ta'ala. Jadi ada adabnya, bagaimana ketika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara adab-adabnya itu disebutkan di sini, wa adabuha itraqut tarfi. Itraqut tarfi itu ya menundukkan pandangan kita. Jadi serius gitu ya. Itu kan menundukkan pandangan kepala kita, itu kan tanda kita serius memang berada di hadapan Allah Tuhan kita yang maha kuasa, maha agung. Ya, tentu mendongakkan kepala kita itu kan tidak sopan jadinya. Tidak sopan. Orang dengan guru saja itu tidak berani bertatapan mata. Ya, tatapan mata. Angkat kepala nggak berani.
dulu ya, tapi murid-murid zaman dulu itu seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang mahasiswa, murid-murid di SMA, SMP itu enggak ada yang kayak gitu lagi. Wa jam'ul hammi, dan mengumpulkan perhatian, artinya sangat menaruh perhatian ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dawamus samti, dan selalu diam, jadi tenang diam. Wa sukunul jawarih, dan anggota tubuh pun tenang, khusyuk itu. Jadi betul-betul khusyuk, khudu, ya, tidak tidak sembarangan lah duduknya dan sebagainya, ya. Wa mubadaratul amr, dan bersegera dalam mentaati perintah, bersegera dalam mentaati perintah. Wajtinabun nahyi, dan menghindari maksiat, ya, menghindari maksiat. Wa qillatul i'tiradi 'alal qadar, dan sedikit atau minimal sekali i'tirad itu melawan 'alal qadar, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak komplain, ya, tidak banyak komplain terhadap kenyataan hidup ini. Kenyataan hidup itu kan takdir. Nah, itu enggak banyak komplain. I'tirad itu komplain. Wa dawamud dzikr, dan selantiasa berzikir. Wa mulazamatul fikr, dan melazimkan berpikir. Karena berpikir sesaat itu lebih afdal katanya dari salat sunat, ya, salat sunat. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan orang-orang yang ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dua hal ini, zikir dan fikir ini harus nyatu, dia gabung, ya. Nggak bisa dipilih itu. Wa isarul haqqi, dan mendahulukan kebenaran, wal iyasu minal khalqi, dan iyasu itu putus asa dari makhluk. Maksudnya putus asa dari makhluk itu tidak berharap kepada makhluk, ya, tidak berharap kepada makhluk. Karena yang kita harap itu cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berharap kepada makhluk, masih kuat harap kita kepada makhluk, maka Allah itu tidak akan menjadi sahib kita. Yang jadi sahib kita ya makhluk jadinya, kan. Itu. Tapi berat, ya. Berat bagaimana kita tidak berharap dari makhluk. Sementara makhluk itu yang terasa secara empiris berada di dekat kita, kan, dekat kita. Tetapi jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan segalanya. Bahwa keberadaan makhluk di sekitar kita itu Allah yang ngatur, Allah yang menentukan. Karena itu akhir daripada harapan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu'u tahtal haibati, dan menundukkan atau merendahkan diri di bawah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa hebat dengan diri sendiri. Ya, itu yang perlu kita sebut dengan ujub itu. Merasa hebat dengan diri sendiri.
yang hebat itu hanya Allah Ta'ala. Kalau itu bisa, wah itu jago orangnya. Hebat itu hanya Allah, yakin ya. Dia jagoan untuk pendekar. Kalau misalnya masih takut juga dengan kehebatan manusia, atau bahkan dia merasa hebat dengan dirinya sendiri, maka itu tidak akan bisa mencapai derajat yang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu penghijab ya. Orang yang merasa dirinya hebat itu salah satu hijab daripada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau dekat melihat kebesaran Allah saja tidak bisa kan? Melihat kebesaran Allah nggak bisa, yang dilihatnya kebesaran dirinya. Jadi ya terhijab dia, nggak bisa, nggak akan sanggup. Wal inkisaru tahtal haya'i, dan merasakan kehancuran hatinya karena malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasukunu an hiyalil kasbi thiqatan bidzaman ya. Dan merasa tenang ya, tidak terlalu banyak hilah dalam berusaha, tidak terlalu banyak lika-likunya dalam berusaha, tidak terlalu banyak istilahnya itu neko-nekonya ya dalam berusaha, nggak terlalu banyak cengkoneknya kata orang sini ya, dalam berusaha. Kenapa? Karena siqatan bidzaman, karena percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada asuransi. Jadi tenang gitu kan. Nah, orang kalau misalnya punya mobil, ada asuransi, dia tenang itu. Nah, itulah mestinya kan dengan Allah itu kita lebih tenang. Dengan Allah itu lebih tenang. Jadi saya waktu haji dulu 2011 dari Australia itu, ada obrolan di antara jamaah itu dengan sama jamaah, dan salah satu jamaah itu dari Pakistan. Maka sebahagian ada yang nanya, kamu pakai asuransi nggak? Katanya kan diwajibkan sama travel agent, harus ada asuransi katanya. Kata dia, saya nggak beli asuransi. Kenapa katanya kan? Asuransi kita hanya Allah Ta'ala katanya kan. Wah, itu luar biasa itu. Asuransi kita itu hanya Allah katanya. Qul huwallahu ahad cukup katanya kan. Surah Al-Ikhlas itu. Yang lain tetap beli asuransi. Ya. Tapi apakah dia bersandar kepada asuransi itu sehingga hatinya tenang, atau dia bersandar kepada Allah, asuransi itu hanya bagian daripada ikhtiar misalnya gitu, bisa saja. Ya. Jadi kalau dia bersandar kepada asuransi dan hatinya tenang karena asuransi itu, berarti dia sudah meniadakan Allah Ta'ala pada saat itu. Nah, orang yang punya adab dengan Allah Ta'ala itu merasa tenang karena asuransi daripada Allah Ta'ala. Ya, dia rasakan itu. Sehingga ketika dia berusaha, bekerja dan sebagainya, enggak macam-macam dia. Enggak macam-macam. Enggak harus kasak kusuk sana sini gitu kan. Ya macam-macamnya artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya. Kalau selama kita berusaha, niatkan berusaha karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari bertawakal, kita berusaha sesuai dengan syariatnya, yaitu dibenarkan, bukan sesuatu yang tercela. Asal kita tidak menganggap itu sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan. Karena jaminan itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyeimbangkan atau menata antara hakikat dengan syariat kita, ya, antara hakikat dengan syariat kita.
Wattawakkulu ala fadlillahi azza wa jalla ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Dan kita bertawakal atas rezeki, atas kenikmatan, atas kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita tak paham makrifat, ya, bi husnil ikhtiyar, dengan bagusnya ikhtiar kita. Bagusnya ikhtiar itu ya tidak menyalahi ikhtiarnya itu. Ya, kalau ikhtiar mau ngelamar perempuan misalnya, ya nggak pakai dukun gitu. Nah, kalau pakai dukun tuh nggak husnul ikhtiar namanya. Husnul ikhtiar itu yang wajar-wajar saja gitu, dan yang sesuai dengan syariat. Jadi itulah diantara adab kita dengan Allah Taala, ya. Jadi termasuk di dalamnya husnuzan tadi. Karena kalau kita percaya dengan jaminan Allah itu berarti husnuzan, ya. Husnuzan dengan Allah, percaya, yakin, sangka baik bahwa Allah Ta'ala itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Cuman katanya dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang bicara dengan jaminan Allah Ta'ala. Jaminan Allah Ta'ala. Dan syaitan itu hanya sekali mengatakan bahwa dia akan kalau jaminan Allah itu kan banyak, ya, bahwa misalnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, ada di muka bumi ini satu makhluk pun kecuali Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Nah, tapi rayuan-rayuan syaitan itu ternyata lebih dipercaya daripada jaminan Allah Ta'ala. Rayuan syaitan tentang masa depan, ya. Rayuan syaitan tentang musim pandemi seperti ini akan sulit rezeki dan sebagainya, gitu kan. Nah, padahal sudah ada jaminan, ya, ada jaminan bahwa semua akan dikasih oleh Allah Ta'ala, ya, rezekinya. Cuman kita lebih percaya bisikan setan daripada jaminan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita harus tidak berusaha, ya. Tidak ada usaha. Cuman tawakal kita itu, tawakalnya masih lemah, ya. Lemah pada Allah Ta'ala. Kita lebih mengatakan bahwa atau lebih meyakini bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah usaha kita. Nah, itu. Yang mendatangkan rezeki itu adalah usaha. Padahal itu adalah bagian dari jaminan Allah Ta'ala, bukan usaha kita. Usaha kita tidak menjamin apa-apa. Ya, usaha kita nggak menjamin apa-apa. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Dan seperti inilah hendaknya bahwasanya sikap adab yang tadi itu menjadi pakaian kita dalam semua atau dalam keseluruhan malam dan siang kita, siangmu, ya. Jadi ya jangan sampai kita kehilangan adab atau su'ul adab dengan Allah Ta'ala, ya. Ya, di antara su'ul adab itu ya kayak komplain terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu adabus suhbati ma'a sahibin la yufariquka. Karena itu adalah etika berteman, bersahabat dengan seorang sahabat yang tidak memisahimu. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Makhluk semuanya itu akan memisahimu, ya, dalam sebahagian waktumu. Kalau dalam
Kalau tidak itu ya di akhirnya pasti akan berpisah. Tidak ada yang kekal. Nah, itu adab kita setiap orang ya, nggak hanya guru, murid, setiap orang harus punya adab seperti itu. Nah, ini adab seorang berilmu ya. Fa in kunta aliman, dan jikalau engkau berilmu. Fa'adabul alimi, maka adab orang berilmu itu yang pertama adalah sa'atul ihtimal. Sa'ah itu lapang, luas. Ihtimal itu menanggung, artinya hatinya bersabar ya. Jadi sabarnya itu kuat, banyak ya, terhadap cobaan-cobaan yang menimpanya sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu. Waluzumul hilm, dan senantiasa bersikap lembut, lemah lembut, hilm, ya, tidak gampang emosi, gitu kan. Nah, ini salah satu sifat daripada orang berilmu. Persoalan sekarang itu yang saya lihat, saya amati itu adalah persoalan interaksi antara guru dan murid, antara dosen dan mahasiswa. Atau Pak Andre, Pak Eko, Pak Wahyu, apakah mengalami, misalnya kita selalu mengatakan, wah ini mahasiswa sekarang nggak kayak dulu, adabnya, etikanya dengan dosen itu kurang gitu ya. Nah, apakah kita merasakan semuanya itu? Kita semua merasakan itu, atau memang ekspektasi kita terlalu tinggi, tidak bisa diikuti oleh mahasiswa atau pelajar misalnya, atau memang terjadi kemerosotan nilai gitu ya. Nah, ini yang banyak terjadi sehingga kadang menjengkelkan gitu kan. Ya, misalnya kalau mau ketemu, kalau ada yang mereka ingin urus itu maunya sehari selesai gitu kan. Jadi itu yang sering bikin jengkel, bikin marah gitu ya. Nah, tapi dan sebetulnya kalau sudah dibilangin tapi juga tetap seperti itu ya wajar lah, saya pikir kita marah gitu ya. Marah dalam artian kita nasihatin ya. Nasihatin gimana seharusnya gitu. Nah, ada mahasiswa saya yang memang tidak pernah mau belajar gitu ya. Tidak pernah mau belajar, dikasih tahu gitu kan. Terus saja. Kalau ada maunya gitu didesak terus, di WA terus, pesan terus, gitu kan. Ya. Mau diblok agak gimana gitu kan, nggak enak gitu. Cuman ada saya baca tadi di Facebook kawan itu, ada mahasiswa yang minta tolong ke dia untuk menghubungkan dengan pembimbing dia, karena pembimbingnya udah ngeblok ini WA dia, udah dibloknya karena mendesak tiap hari, mendesak gitu kan, desak. Akhirnya udah dibilangin sama pembimbingnya itu, saya masih sibuk, minggu depan baru bisa. Desaknya terus. Akhirnya diblok sama pembimbingnya. Nah, itu sampai minta tolong kepada kawan tadi itu. Nah, yang kayak gini-gini kan sebetulnya harus ada kesepahaman antara kedua pihak gitu ya. Kedua pihak. Dan ya guru ya sebisa-bisanya ya bersabar. Tidak harus marah melewati batas kewajaran gitu ya. Kalau marah mendidik saya pikir masih wajar. Nah, tapi ini salah satu adab daripada guru ya. Yang lain, wal julusu bil haibati ala samtil waqari ma'an nas. Ya.
dan duduk dengan penuh wibawa, ya, dengan penuh wibawa beserta orang lain. Jadi di antara wibawa guru itu adalah penampilan, pakaian, bukan harus mewah, akan tetapi rapi, bersih, sehingga tidak dilecehkan oleh peserta didik, ya. Kemudian juga cara duduk, ya, cara minum itu dulu itu saya ingat betul tuh harus beda memang. Orang berilmu dengan yang tidak itu beda, cara duduk, cara minum, ya. Tidak sama dengan orang kebanyakan, ya. Karena apa? Karena ilmu itu yang menuntun dia. Ya, misalnya kayak minum tangan kanan, baca Bismillah, itu kan udah beda dengan orang yang biasa tak pernah belajar atau tak mau mengamalkan itu, kan beda. Nah, makanya ada wibawa di situ. Tapi bukan berarti takabur. Di sini dikatakan wa tarkut takabburi ala jami'il ibadi illa ala adh-dhalamati rajzan lahum 'anil zulmi. Ya. Dan meninggalkan takabur, sikap takabur ala jami'il ibad, atas semua hamba-hambanya. Ya. Kecuali atas orang yang zalim. Terus orang zalim itu kita boleh takabur. Ya. Ustaz Abu Somad itu sering mengutip hadis itu, takabbaru ma'al mutakabbirin. Ya. Atau at-takabburu ma'al mutakabbirin sadaqah, katanya kan. Takabur dengan orang-orang, atas orang-orang yang takabur, yang sombong, maka itu adalah sedekah. Tapi niatnya rajzan lahum 'anil zulmi. Ya. Itu untuk mengingatkan mereka untuk tidak berbuat zalim. Wa isarut tawadhu'i fil mahafil wal majalisi. Dan mengutamakan sikap tawadhu dalam majelis-majelis dan haflah-haflah, dalam haflah perayaan-perayaan dan juga majelis-majelis. Jadi jangan menyombongkan diri. Nah, ini bekas jejak-jejak ajaran Imam Ghazali di kalangan para kiai, para tuan guru di Banjar itu, misalnya para kiai-kiai di Jawa itu nampak sekali. Mereka mengutamakan sikap tawadhu, ya, di dalam haflah-haflah, perayaan-perayaan, atau dalam majlis, atau di segala keadaan. Sampai pada titik di mana ketika imam masjid itu kan saling dorong gitu ya, saling dorong. Nah, kiai-kiai itu nggak mau maju gitu ya, apalagi kalau ada kiai yang lain gitu kan. Masing-masing saling dorong orang untuk maju jadi imam. Ini salah satu contoh tawadhu'nya mereka karena bekas atau asar daripada ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali ini. Tidak seperti sekarang, orang yang tidak pernah belajar ini, itu belum apa-apa udah maju duluan ya. Ada itu sekarang di masjid-masjid, apalagi di tempat sini ini kan, melihat orang itu rebutan ke depan jadi imam gitu kan. Nah, ini sesuatu yang sudah berubah. Ya, berubah karena kitab-kitab Al-Ghazali itu tidak dibaca lagi, bahkan dikatakan kitab Ghazali itu kitab bid'ah katanya. Akhirnya ya yang terjadi ya gitu, baru hafal 2-3 surah, pengen maju jadi imam, padahal ilmu fikih tentang imam itu tak ada, tentang bagaimana berjamaah itu nggak dikuasai, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan sebagian jamaah. Wa tarkul hazli wad du'abah, dan meninggalkan senda gurau dan permainan. Ya, jadi jarang
orang berilmu itu yang ikut-ikutan bersenda gurau, bermain dan sebagainya yang hitungannya itu membuang-buang waktu ya, buang-buang waktu. Warifqu bil muta'allimi, dan bersikap lemah lembut terhadap pelajar. Watta'anni bil muta'ajrifi, dan bersikap sabar terhadap murid yang agak sombong ya, yang sombong, yang congkak. Wa islahul balidi bi husnil irsyad, dan berusaha memperbaiki orang yang atau murid yang bodoh bi husnil irsyad, dengan sebaik-baik pengajaran, bimbingan ya. Wa tarkul haradi alaih, dan berusaha untuk tidak marah atau mencela kepadanya. Nah, ini dalam teori pembelajaran modern disebut dengan individualized learning ya, atau individualized teaching. Jadi pengajaran yang terindividualisasi berdasarkan atau menyesuaikan dengan keunikan dari masing-masing siswa itu. Ya. Jadi dulu konsep seperti ini sudah ada ya, sudah ada, bahwa setiap anak itu unik dan keunikan masing-masing itu membutuhkan treatment yang berbeda dari guru. Nah, tapi kalau kondisi kampus atau kondisi sekolah kita yang muridnya 40, 50 satu kelas itu bagaimana mau individualize approach itu ya. Wa tarkul anafati min qawli la adri, dan tidak malu untuk mengucapkan saya tidak tahu ketika memang tidak tahu ya. Wa sarful himmati ila sa'il, dan ketika ada orang bertanya, ketika siswa bertanya, santri bertanya, maka perhatian kita itu menghadap ke yang menanya. Nah, ini kata Guru Ahmad Zaini kemarin cerita dengan saya itu, Habib Umar bin Hafiz itu ketika berbicara dengan beliau itu, beliau bukan tidak berbicara itu berdampingan gitu enggak, tapi badan beliau itu menghadap ke orang yang berbicara. Nah, ini namanya sarful himmah ila sa'il. Perhatian dengan badannya. Artinya saking menghargai orang yang bertanya atau berbicara itu. Wa tafahhumu su'alihi, dan berusaha untuk memahami pertanyaannya. Wa qabulul hujjati, dan menerima argumennya kalau dia berargumen, kalau memang argumennya benar. Ya, terima. Kalau membantah pun membantah dengan cara-cara yang baik. Orang sama ahlul kitab itu aja kita disuruh berjidal dengan baik, apalagi dengan sesama muslim ya, murid lagi misalnya. Wal inqiyadu lil haqqi, ya, dan menjunjung tinggi kebenaran, warruju'u ilaihi indal hafwati, dan kembali kepada kebenaran ketika tersalah. Tidak malu untuk mengaku salah. Ya, kemudian kembali kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu muncul dari muridnya. Wa man'ul muta'allimi min kulli ilmin yadurruhu, dan berusaha untuk mencegah murid itu dari mempelajari ilmu-ilmu yang merusaknya. Ilmu yang merusak kayak sihir misalnya, atau ilmu-ilmu lain yang membuat fokus utama dia itu terabaikan. Ya, misalnya ini harusnya lagi belajar subjek A gitu ya. Kemudian ada ilmu yang lain yang lebih menarik kelihatannya buat dia. Nah, itu ya dilarang dulu, Dan sampai
itu akan mencelakakan atau memberi mudarat. Ini sama kayak peran dosen PA ya Pak yang dosen-dosen ini. Dosen PA misalnya ada mata kuliah yang bersyarat, ya mahasiswa kamu jangan ngambil ini bersyarat ya. Karena kalau ngambil ini nanti malah nggak bisa ngikutin pelajaran yang seterusnya gitu kan, misalnya. Wazajruhu an yurida bil ilmi an-nafi' ghaira wajhi Allah. Dan selalu mengingatkan pada murid-muridnya untuk agar menuntut ilmu itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sambil diingatkan terus. Wasaddul muta'allimi an yashghila bi fardil kifayati qabla al-faraghi min fardil 'ain. Dan juga melarang muridnya untuk menyibukkan diri dengan fardu kifayah sebelum selesai dengan fardu ain. Jadi harus ada prioritas. Ilmu-ilmu fardu ain itu yang mana, ilmu-ilmu fardu kifayah itu yang mana. Nah, dulu pernah kita bicarakan itu ya. Nah, jadi kalau fardu ainnya belum selesai, jangan dulu diizinkan para santri, para siswa itu untuk bergulat atau bergelut dengan ilmu-ilmu fardu kifayah ya. Wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa. Dan ilmu-ilmu fardu ain itu yang akan membaguskan zahirnya dan batinnya si murid tadi dengan ketakwaan. Wa mu'akhadatuhu nafsahu awalan bittaqwa liyaqtadiya al-muta'allimu awalan bi'amal. Dan guru itu hendaknya melaksanakan ketakwaan itu untuk dirinya dulu. Ya. Baru menyuruh orang lain. Untuk apa? Dia lihat tadi agar pelajar itu, murid itu bisa mencontohnya dan mengambil manfaat, mengambil faidah dari perkataan-perkataannya. Jadi kalau mau ngajarin orang untuk bertakwa, berbuat baik, itu yang lebih utamanya itu adalah mencontohkan diri sendiri dulu. Ya. Jadi sebagai qudwah hasanah, contoh teladan yang baik bagi murid-muridnya, gitu kan. Nggak hanya pandai untuk menyuruh saja. Nah, ini yang menjadi etika adab dari seorang alim, seorang yang berilmu ya. Nah, ini agak susah memang ininya pelaksanaannya dengan konteks kita yang sekarang ini apalagi, maka ya kita berusaha sebaik mungkin untuk mengamalkan apa yang bisa kita amalkan dengan niat tentu saja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah wa in kunta muta'alliman. Bagian tentang adabnya murid, adabnya pelajar ya. Ini Bang Arka bagus nih kalau kawan-kawan di majelis itu ikut yang minggu-minggu lagi biar paham ya. Ya tentu kalau kita mengukurnya dengan keilmuan modern ya nggak akan sama ya. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, kita terima kasih atas perhatian Bapak semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz.